Allahu Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar." Quran Surat Al-Isra ayat 72. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Masih banyak manusia yang tidak percaya dengan adanya Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Dan masih banyak juga manusia yang mengabaikan dan melupakan tentang seorang manusia pilihan Allah yang akan muncul untuk menjadi pemimpin seluruh makhluk, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Hanya orang-orang yang beriman yang memiliki keyakinan tentang adanya kekasih utusan Allah pada setiap zamannya. Dalam pandangan Al-Quran, di sepanjang sejarah kehidupan manusia, bumi ini tidak akan pernah kosong dari keberadaan hujah ilahi. Shihabuddin Sahruwardi, filosof mazhab Iluminasi atau Syekh Isyraq, dalam bukunya Hikmatul Isyraq mengutarakan, dunia tidak akan pernah kosong dari hikmah atau ilmu yang sempurna dan dari keberadaan seseorang yang memiliki hikmah, hujah-hujah dan penjelasan-penjelasan. Pada setiap zamannya akan selalu terdapat seseorang yang telah sampai kepada tingkat manusia sempurna, di mana Tuhan menjadikannya sebagai contoh sempurna dalam ilmu dan amal. Orang semacam ini adalah Khalifah Allah yang bertindak sebagai tangan dan kakinya di muka bumi ini. Kepemimpinan manusia berada di tangannya dan akan tetap seperti itu selama langit masih tetap kokoh. Seluruh makhluk yang ada di alam semesta yang sudah mengenalnya pasti akan tunduk dan akan patuh kepadanya. Banyak sekali orang-orang yang mengabaikan tentang akan hadirnya seorang manusia utusan Allah. Padahal mereka tidak menyadari bahwa kemunculan seorang manusia utusan Allah akan membebaskan penderitaan dan akan membawa kedamaian dan kejujuran ke tengah umat. Mereka juga tidak menyadari bahwa kehadiran Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi pada zaman sekarang ini bisa memberikannya syafaat bagi orang-orang yang telah berjumpa dengannya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mati tanpa kenal imam zamannya, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah." Oleh sebab itu, dengan segala kemampuan kita dengan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tetap harus berusaha mencari tahu tentang keberadaannya, agar kita bisa mendapatkan syafaat ataupun pertolongan darinya. Karena beliau hadir meneruskan tugas para kekasih Allah sebelumnya, untuk menjadi sebagai peringatan dan pemberi petunjuk kepada masyarakat manusia, agar tetap berada pada jalan ketuhanan yang sebenarnya. Jikapun kita belum juga diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjumpa dan mengetahui tentang keberadaan kekasihnya itu, tetaplah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara tetap taat kepada perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan berusahalah untuk tetap menjaga hati dan jiwa agar bisa selalu dalam keadaan yang sebersih-bersihnya. Karena dengan dalam keadaan hati dan jiwa yang jernih, kita akan selalu mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah seorang manusia pilihan Allah yang akan menjadi imam zaman kita pada zaman sekarang ini. Dengan kehadiran beliau, kita bisa terselamatkan mulai di dunia ini hingga sampai di akhirat kelak. Karena hanya melalui beliau,
kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bisa memberikan syafaat untuk umat yang hidup pada zaman sekarang ini, karena beliau adalah penerus Rasulullah, yaitu meneruskan sebagai pemegang syafaat al-ujma, ataupun syafaat yang agung atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sudah mengenal dan sudah berjumpa dengan sang Khalifah ataupun Imam Mahdi, berarti kita sudah menjadi pengikutnya dan sudah menjadi kelompoknya. Karena seorang imam zaman akan bertanggung jawab untuk kita yang sudah bersamanya. Beliau akan menjadi penolong kita ketika hari kebangkitan nanti di padang mahsyar. Karena kita semua ketika hari kebangkitan nanti akan dibangkitkan secara berkelompok sesuai dengan pemimpinnya masing-masing. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan, dijalimi sedikit pun." Quran Surat Al-Isra ayat 71. Kebenaran yang sebenarnya bahwa sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang asli tidak akan pernah muncul dan mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi kepada khayalak ramai, apalagi sampai diketahui oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang menjadi musuh-musuh Islam. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sudah dari dulu dibaiat atau dilantik di alam ruhani, dan beliau dibaiat atau dilantik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui diri kekasihnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dibaiat atau dilantik, beliau disaksikan oleh para nabi dan disaksikan oleh para wali. Saat itu para nabi dan rasul serta dengan para wali yang berdiri mengelilingi beliau, dan masing-masing di antara para kekasih Allah itu menepuk pundak beliau sambil berkata, "Selamat berjuang, selamat berjuang." Setelah pelantikan itu, beliau sudah benar-benar mengetahui tentang siapa jati dirinya yang sebenarnya. Sejak itulah beliau sudah menjadi penguasa di alam gaib ataupun di alam ruhani. Dari dulu hingga sampai saat sekarang ini, beliau sudah menjadi pemimpin seluruh makhluk di alam gaib, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi ini. Semua penduduk langit seperti para malaikat patuh kepada beliau. Begitupun dengan para penduduk gaib yang ada di bumi ini. Makhluk gaib lebih sakti daripada manusia. Karena itulah manusia banyak yang tidak dapat menembus dan menerawang di mana keberadaannya, dan tidak bisa mengetahui seperti apa sosok dan rupa dari sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang sesungguhnya. Walaupun mereka sudah berhadapan langsung dengan beliau, tetap saja mereka tidak bisa mengenalnya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengizinkan dan belum menghendakinya. Karena itulah beliau selalu menutup dirinya agar tidak mudah diketahui oleh orang lain tentang siapa beliau sebenarnya. Walau setinggi apapun ilmu kesaktian yang dimiliki oleh seseorang, pasti tidak akan pernah bisa menembus ke dalam diri beliau jika beliau belum membuka tentang siapa jati dirinya. Saat ini beliau hanya menunggu waktu saja agar dirinya segera dilantik secara zahir. Beliau juga harus butuh dilantik secara zahir agar orang-orang munafik itu cepat-cepat sadar bahwa mereka selama ini telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Mereka telah merusak moral ketuhanan dengan menyembunyikan kebenaran yang sebenarnya mengenai sosok seorang manusia yang benar-benar sudah menjadi utusan Allah pada zaman sekarang ini. Jika beliau sudah dilantik secara zahir, maka beliau akan segera melepaskan semua dimensi energi kekuatannya. Nantinya kalian bisa merasakan sendiri akan kemunculan sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang sebenarnya.
Walaupun kalian tidak bisa melihat langsung kemunculan beliau dengan mata kepala kalian, pasti kalian akan bisa melihat kemunculan beliau dengan penglihatan rasa. Dengan begitu, kalian pasti bisa merasakan dimensi energi beliau yang menyebar ke seluruh penjuru langit dan bumi ini. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB.